Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya, tarawih dan witir ya mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Mugi-mugi kita mendapatkan pahala yang melimpah serta mendapatkan janji yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu mendapatkan pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Allahumma amin. Kali ini kita akan membahas ayat lagi, merenungkan surat Ali Imran ayat 134. Ali Imran ayat 134. Kalau kesempatan kemarin kita bahas tentang orang-orang yang bertobat ketika berbuat maksiat, dia segera memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melihat tentang keutamaan orang yang bersedekah, menahan marah dan mudah memaafkan orang lain, dan dia termasuk orang-orang yang berbuat baik pada yang lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka sebelumnya di sini bicarakan tentang ciri-ciri orang-orang yang akan memasuki surga. Disebutkan di antaranya di sini sifat yang selanjutnya lagi, mereka itu adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka fisarra, ketika dalam keadaan lapang. Jadi wong sugih maka dia rajin berinfak, rajin sedekah. Wadharra, ketika dalam keadaan sempit artinya rizkinya pas-pasan juga, dia tetap bersedekah. Rizkinya pas-pasan, dia juga tetap bersedekah. Wal kadhiminal ghaidha, dia mudah menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, dan dia mudah untuk memaafkan yang lain. Dia menahan marah dan dia mudah memaafkan yang lain. Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka beberapa hal yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang penduduk surga punya 3 sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, rajin sedekah. Jenengan bisa praktekkan beri makan buka puasa, menyantuni anak yatim, membantu tiang miskin. Ini namanya rajin bersedekah. Kadang diarahkan pada orang-orang yang memang butuh akan bantuan. Yatim itu butuh akan bantuan. Jompo, janda yang sudah tua tidak diurus lagi juga butuh pada bantuan. Juga orang miskin juga butuh pada bantuan. Maka ini yang dimaksudkan dalam sifat yang pertama. Sifat yang kedua, mereka di sini kalau sedekah baik dalam keadaan lapang, sehat, semangat, tetap sedekah. Juga di sini dalam keadaan dharra, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan berduka, dalam keadaan sakit, juga tetap bersedekah. Jadi sifatnya keadaan apapun tetap mengeluarkan hartanya untuk yang baik-baik. Ya, tetap mengeluarkan hartanya untuk yang baik-baik. Jenengan punya kesempatan walaupun 1.000 rupiah saja, bantu orang yang susah, maka ini termasuk berinfak atau termasuk dalam sedekah.
Kemudian sifat selain sedekah tadi, wal kadhiminal ghaidha, mudah untuk nahan marah. Orang cepat nesu, dia berusaha nahan amarahnya dan dia kendalikan tadi amarahnya, tidak meluapkan emosinya ketika ingin marah. Kemudian sifat lagi yang berikutnya, wal afina 'anin nas, mudah untuk memaafkan orang lain. Memaafkan itu lebih daripada sekedar nahan marah. Ya, kalau orang itu nahan marah masih tetap bisa meluapkan emosinya nanti di lain waktu. Namun kalau orang itu memaafkan berarti sudah selesai. Tidak ada lagi dendam, tidak lagi ada emosi yang disimpan-simpan. Apa yang dia rasa itu menyakiti dirinya, dia anggap itu selesai. Terserah itu suami yang sakiti, terserah itu istri yang sakiti suami, atau orang-orang yang terdekatnya, ataupun tetangganya, ataupun orang-orang yang jauh yang menyakiti dirinya. Tidak cepat bawa emosi, tidak cepat marah, tidak cepat untuk mengeluarkan emosinya. Dan di sini yang sifat yang penting, mudah memaafkan orang lain. Jangan di sini tidak mesti nunggu nanti Idul Fitri, setelah kita Lebaran itu baru nanti maaf-maafan. Enggak, tidak ada kekhususan waktu untuk maaf-maafan. Kapan buat salah langsung jaluk maaf, tidak mesti nunggu, wah nanti berbodoh nanti baru minta maaf. Sekarang ditahan saja, nggak usah, nanti ditumpuk saja, nanti pas Lebaran baru nanti minta maaf. Tidak seperti itu. Orang muslim ketika berbuat salah langsung itu meminta maaf. 3 sifat yang disebutkan di sini, rajin sedekah, terus apa? Nahan emosi, terus mudah memaafkan. Ada kisah seorang budak dari Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau dikenal dengan nama Zainal Abidin. Dia memiliki seorang budak wanita. Ketika itu dia suruh budak ini untuk nuangkan air agar dia melakukan persiapan untuk sholat. Berarti melakukan persiapan sholat dengan air berarti apa? Wudu. Seurungnya sholat wajib wudu. Maka budak ini menuangkan air pada Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika itu cucu dari Ali ini saat dituangkan, wadah yang digunakan itu pecah. Terlukalah badan, kaki atau enggak tangannya dari Ali tadi. Dia ingin emosi. Wah, ini budak ini kurang ajar sekali. Masa sampai wadah itu iso pecah? Dia kemudian ngangkat kepalanya, lihat pada budak tadi, dia mau marah. Kemudian budak tadi itu pintar. Dia bacakan ayat ini. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang baik itu nahan emosi. Akhirnya Ali katakan, saya nggak jadi marah. Wah, dia tambah lagi ayatnya, wal afina 'anin nas. Orang yang baik itu mudah memaafkan. Sudah, kalau gitu saya memaafkan kamu. Budaknya pintar sekali. Kalau gitu saya memaafkan kamu. Kemudian yang ketiga, dia bacakan lagi lanjutan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Sekarang kamu bebas. Ali katakan pada budak ini, sekarang kamu bebas, kamu merdeka. Karena kamu pintar sekali. Seramai saya mau marah, kamu bilang bawa ayat tadi, wal kadhiminal ghaidha. Terus kamu bawa ayat lagi, wal afina 'anin nas. Orang mudah untuk memaafkan. Terus kamu tambah lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka langsung budak tadi itu dimerdekakan. Makanya kalau suaminya nanti besok emosi, baca ayat ini. Nggih, ibu-ibu nggih, baca ayat ini. Arah emosi, piringnya pecah. Wal kadhiminal ghaidha. Wong sing apik iki ora emosian. Nanti dia tahan marah tadi.
Tambah lagi wal afina anin nas, ora apa-apa pecah. Maafkanlah orang lain. Akhirnya nggak jadi marah. Sudahlah, nanti suaminya malah nambah uang saku. Wallahu yuhibbul musinin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ditambah iki, tak naik kue duit. Kue pintar sekali moco ayat. Sama seperti budak tadi bacakan ayat untuk Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Tadi pembahasan surat apa? Ali Imran ayat 134. Ibu-ibu hafal ini. Biar besok kalau suaminya emosian, wal kadhiminal ghaidha. Terus nambah lagi wal afina anin nas. Terus nambah lagi wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang bisa menahan amarah, orang-orang yang bisa memaafkan orang lain, dan kita menjadi orang-orang yang baik yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.